Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about this. Ask me if I give a fuck about it. Pintunya perlahan terbuka, mataku membelalak ketakutan. Orang tua saya, mereka tidak tahu bahwa Ani kecil yang manis sedang menonton film kotor seperti itu. Aku mendorong rokku ke bawah, cairan menetes dari paha bagian dalamku. Oh tidak, ini tidak bagus. Pintunya semakin berderit terbuka. Tunggu, kataku sambil berusaha menutupi noda yang menempel. Ini aku, Robi, bisik seseorang dari luar. Aku menghela nafas. Robi ada di sini. Tunggu, kenapa dia ada di sini? Saya mulai berkeringat. Ini bisa dibilang jauh lebih buruk daripada kedatangan orang tua saya. Dia masuk ke kamar, menutup pintu sepelan dia membukanya. Ketika pintu terkunci dan kuncinya terkunci pada tempatnya, Robi duduk di tempat tidurku. Dia menatap televisi. Oh, betapa kotornya kamu selama ini, katanya sambil nyengir. Aku tersibuk mencari remote untuk mematikan benda sialan itu. Dia membuatku merasa aku berharga untuk waktu seseorang, sesuatu yang jarang terjadi. Saat layar menjadi gelap, Robi menggelengkan kepalanya. Tidak, gadis kecil, bersikaplah kotor padaku. Kemarahan menyebar di seluruh wajahku. Dia menyalakan kembali layarnya dengan menggoda, menggeserkan jarinya ke atas kakiku dan ke arah selangkanganku. Hentikan, rengekku menjauh darinya. Pikiranku seakan kembali kepadaku dan kabut yang kurasakan saat dia berada di dekatku mulai menghilang. Kenapa kamu ada di sini? Aku akan menyebut polisi, bodoh. Dia tersenyum. Aku dengar kamu menyukaiku, Ani. Aku menelan ludah. Ya, dan jadi apa? Saya tergagap. Ya, aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang aku lakukan terhadap gadis-gadis yang menyukaiku. Kamu tidak akan melakukannya, kataku. Amarah mulai memuncak di lubuk hatiku. Kamu bahkan tidak menyukaiku. Dia mengangkat bahu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Saya berdiri. Kamu laki-laki pelacur. Menjauhlah dariku. Kamu hanya bajingan haus yang mengambil keuntungan dariku. Mungkin aku akan menyukaimu setelah malam ini, Ani, katanya menggoda. Seringai licik terlihat di wajahnya. Aku tidak ingin ini terjadi, namun aku melakukannya dengan sangat buruk. Dia meletakkan tangannya di pantatku, menggenggam pipiku, menggosokkan jarinya ke dalam lubangku melalui kain. Aku melompat menjauh darinya, menepis tangannya dariku meskipun tindakannya terasa menyenangkan dalam keadaanku yang sangat terangsang. Berhenti, aku merintih. Dia menegakkan tubuh di tempat tidurku. Dia mengenakan kemeja biru berkeringat yang menempel sempurna di ototnya. Dia pasti sudah selesai dari gym sebelumnya. Celananya terbuat dari kulit dan menonjolkan tonjolannya dengan sangat sempurna. Kuharap aku tidak menyadarinya. Kamu menginginkan gadis jorok dan jorok ini. Aku menelan ludah. Dia mengikuti mataku dan menyeringai lagi, menelusuri jarinya di sepanjang sampahnya, menggosokkannya ke celananya. Aku sadar aku sedang memperhatikannya, jadi dengan rasa bersalah aku melepaskan gigiku dari bibir bawahku dan membuang muka. Kamu menginginkan ini, kamu menginginkan hal indah di dalam dirimu, bukan? Aku menggeliat saat dia menggerakkan tangannya ke bibir vaginaku yang telanjang. Dia menelusuri tangannya di sepanjang tubuhku, kuku jarinya menggelitiku, membuatku gila. Rasanya sangat buruk hingga terasa sangat menyenangkan. Kamu mau ini? Dan dengan kata-kata itu dia menusukkan jarinya ke tubuhku dengan kekuatan yang luar biasa. Kenikmatan itu tidak nyata.
Saya merasakan dia mulai menggerakkan jarinya ke dalam dan keluar. Perasaan itu mengalahkan rasa fokus pikiran benar atau salah semuanya. Aku menggigit bibir bawahku, suaraku ingin mengeluarkannya tapi pikiranku tidak. Aku tidak bisa melawannya lagi dan erangan menyedihkan keluar dari mulutku. Kamu mau ini? Tidak. 58 dia masuk lebih dalam. Ya benar. Hiji tidak. Tidak. Sekarang seluruh jarinya ada di dalam diriku. Ya, saya tidak mampu berbicara. Tenggorokanku benar-benar tertutup. Aku meraih lengannya, mencoba merenggutnya dariku. Dia sangat kuat. Saya memutuskan untuk menggunakan kekuatan saya Indian Rugburn. Dia berteriak kesakitan. Aku mengeluarkannya dariku, jatuh ke lantai karena kelelahan. Dadaku naik turun. Perasaan nikmat masih mengalir di wilayah bawahku. Dia tampak marah. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Akhirnya aku menemukan suaraku tidak percaya dengan apa yang akan kulakukan. Saya menginginkannya. Dia tersenyum lebar. Dia seperti anak kecil di toko permen. Dia mengangkatku dan membaringkanku di tempat tidur, kepalaku bersandar ke bantal empuk. Dia mulai menciumku dengan penuh nafsu, lidahnya menjilatku melalui bibirnya. Dia mulai menghisapku, kulitku menempel di mulutnya, air liur membasahi leherku. Dia pindah ke mulutku, menjilat bibirku yang kering. Dia merasa sangat baik padaku. Ketika dia sudah puas, dia menyelipkan kulit mulusnya ke tubuhku hingga ke rokku, merobeknya dari kakiku, memperlihatkan kewanitaanku. Dia menatapku dengan kaget. Aku terbatuk dengan canggung, mengguncangnya dari kesurupan. Dia mengangguk dan pindah ke atasku. Dia mulai menanggalkan sweaterku, memamerkan braku. Dia melepaskan kaitannya. Saya sekarang benar-benar telanjang. Dia meraih payudaraku, memijatnya bersamaan, mengusap putingku dengan jari dingin. Mereka didirikan dengan cepat, mengeras di bawah kendalinya. Dia mengambil jarinya dan meraihnya, memelintirnya dengan menyakitkan. Rasa sakitnya sangat parah. Saya tidak tahan. Hentikan. Tolong, erangku mencoba melepaskan dia dariku. Dia melepaskannya. Maaf gadis kotor, kamu ingin tindakan nyata, katanya. Aku mengangguk. Dia menyeringai dan beranjak dari tempat tidur. Aku memandangnya dengan alis berkerut. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia menempelkan jari ke bibirnya. Dia melepas bajunya. Six-pack-nya sangat panas. Mulutku berair, dadanya kencang dan dia bisa membayangkan mereka menari. Dia melepas celananya, penisnya yang tegap menyembul dari balik celana boksernya. Aku mengerang memikirkan apa yang ada di bawah sana dan apa yang akan dia lakukan dengan itu. Dia merangkak kembali ke tempat tidur. Angkat kaki. Saya menurut. Aku mengangkat kakiku ke atas, meraih bagian belakang lututku, melipat betisku, memperlihatkan pintu masukku sepenuhnya padanya. Dia berjalan, menyentuh bibirku dengan jarinya. Aku terdiam karena sentuhannya. Dia menundukkan kepalanya ke dalam diriku, menjulurkan lidahnya dan memasukkannya ke dalam diriku. Dia mengayunkannya ke dalam diriku, kecepatannya membuatku merintih. Aku mengerang keras. Dia segera mundur. Diamlah, orang tuamu. Aku mengangguk. Dia turun kembali ke dalam diriku. Tetap diam selama ini akan sulit. Ketika dia selesai, dia keluar dariku dengan seringai lebar di wajahnya, lebih besar dari sebelumnya. Kau membuatku sangat keras jalang, katanya padaku. Saya merasakan kesenangan yang kuat karena dia sangat menyukai saya. Tolong masuklah ke dalam diriku, aku memohon. Membuat aku merintih. Ayo, aku mengekik. Dia hanya menatapku dengan kecewa. Lakukan sesuatu untukku. Saya tahu apa yang dia maksud.
Aku melirik celana boksernya. Lakukan sekarang. Aku bangkit dari posisiku. Dia berbaring di tempat tidur tempatku berada. Aku berdiri di ujung tempat tidur dan meraih ujung celana boksernya. Aku menariknya, penisnya yang besar memantul ke atas. Aku menelan ludah karena ukurannya yang besar. Kamu menginginkan aku untuk ya sekarang? Saya naik ke arahnya, mengangkanginya tepat di bawah buah zakarnya. Aku menundukkan kepalaku, menjambak rambutku dari belakang untuk menahannya. Kepalaku terangkat ke atas dan ke bawah saat aku menyedot bibirku di sekitar kepalanya. Anggota beruratnya terasa aneh di mulutku. Aku berusaha memasukkan sebanyak mungkin ke dalam mulutku. Lagi, gadis kotor lagi, gerutu Robi. Aku memasukkan lebih banyak ke dalam mulutku. Aku mulai melaju lebih cepat, mengabaikan perasaan tercekik yang kurasakan saat benda itu masuk ke dalam sana. Hidungku segera sampai ke kemaluannya. Dia mencoba mengerang diam-diam tapi gagal. Desahan keras kenikmatan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Penisnya berdenyut-denyut di dalam mulutku saat air mani meluncur ke tenggorokanku. Aku tersedak. Dia terus datang lagi dan lagi. Benda putih itu terasa tidak enak di mulutku, tapi aku sungguh menyukainya. Saat penisnya jatuh dari mulutku terasa lemas dan merah. Saya mengambil keuntungan dan mengusap kepalanya tanpa peringatan. Saya ingin membuatnya membayar. Dia melakukan gerakan aneh dan mengerang. Suara-suara itu sangat menghidupkan. Dia menepis tanganku dengan marah. Kau harus menerima hukuman sekarang, gadis kotor. Diam-diam aku bersemangat. Dia membawaku dan membaringkanku di atas lututnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika tangannya turun memukul saya dengan sangat keras. Pantatku bergetar saat tangannya meninggalkan bekas merah di tubuhku. Air mata mengalir di mataku. Aku merasakan penisnya mulai membesar lagi, menekan perutku. Aku tidak tahan lagi bermain-main. Tolong ayah, tolong masuk ke dalam diriku, aku memohon. Dia tersenyum, mendorongku kembali ke tempatnya. Dia dengan santai mulai membelai dirinya sendiri, penisnya yang semakin besar 2 kali lebih cepat. Aku menjilat bibirku sebagai antisipasi. Dia menyelipkan satu jarinya ke dalam diriku. Dia menatapku dengan tatapan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku kembali ke posisiku. Dia memasukkan jari lain dari tangannya yang lain ke dalam diriku. Lalu 2 lagi. Rasa sakit menyebar ke sekujur tubuhku, namun aku menyukainya. Dia mengeluarkan jarinya. Tunggu, katanya. Aku merintih. Saya rasa saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sangat suka menunda-nunda. Dia telah mengambil sesuatu dari saku celana jeansnya di lantai. Untuk sesaat aku tidak tahu apa itu sampai aku melihatnya membuka gulungannya. Itu adalah kondom. Dia memakainya pada dirinya sendiri, mengambil tangannya dan meletakkannya pada saya. Dia menekan ujungnya ke kulit vaginaku. Aku semakin basah dalam hitungan detik. Dia memasukiku perlahan, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Itu menakjubkan. Dia mulai melaju lebih cepat, masuk dan keluar dariku. Itu sangat menyakitkan, namun saya tidak ingin berhenti. Dia mulai melaju dengan sangat cepat. Sakit sekali. Mengapa saya menginginkan ini? Hiji rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul dalam diriku. Itu sangat buruk dan setiap kali dia masuk saya ingin dia berhenti. Aku mengambil darah di bibirku, berusaha untuk tidak menjerit. Lalu semua rasa sakit itu memudar menjadi kenikmatan. Saya merasakan hal-hal yang tidak pernah terpikir akan saya rasakan. Itu adalah hal terbaik yang pernah ada. Robi mendengus. Aku mengerang pelan. Sepertinya itulah yang terjadi padanya. Dia mulai mengerang bersamaku.
Itu membuatku semakin ingin orgasme. Akau akan tidak tunggu, katanya di sela-sela desahan kenikmatan. Dia akan segera keluar. Aku mencoba menahan milikku, itu sangat sulit. Dia menutup mulutnya, penisnya masih bergerak cepat di dalam diriku. Oh, baiklah, kita bisa cek. Dia memotong dirinya sendiri sambil mengerang keras. Aku juga mengerang. Kami berdua datang, sebuah kenikmatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dan ingin aku rasakan selamanya. Dia menariknya dengan enggan, kondomnya penuh dengan cairan putih. Dia merangkak ke kepala tempat tidur bersamaku. Kami berdua sangat kelelahan. Dia mencium keningku dan bertanya pelan, sayang, maukah kamu menjadi milikku? Saya tersenyum, ya.